Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat yang akan concern untuk membicarakan mengenai filsafat tentu saja. Kita bisa memikirkan keseharian kita. Kita melihat tentang orang memikirkan sesuatu dan bertindak. Ini akan menjadi suatu pemahaman buat kita. Ada orang yang memang berhasil di dalam hidupnya, misalnya di dalam kehidupan ekonomi. Kalau kesempurnaan manusia itu ditentukan oleh hartanya, maka Bill Gates adalah orang yang paling sempurna. Kalau kesempurnaan itu dipahami sebagai berlimpahnya materi harta gitu. Begitu juga kalau kesempurnaan itu dipahami sebagai seorang manusia yang memiliki kecerdasan. Misalnya ada Elon Musk atau Einstein, maka Elon Musk dan Einstein inilah manusia yang paling sempurna. Lalu kalau kesempurnaan dipahami sebagai kemampuan untuk berbelas kasih, maka Bunda Teresa adalah orang yang paling sempurna mungkin kan ya. Jadi manusia ingin memikirkan tentang kesempurnaan. Sempurna ini apa ya? Bukan sekedar lengkap ya. Bukan sekedar lengkap. Dia panca indera sehat, pikirannya juga cerdas, juga fisiknya juga sehat. Bukan itu saja ya. Tentu saja seseorang yang memiliki kontribusi terhadap kemanusiaan gitu kan. Mungkin dia dianggap memiliki keutamaan gitu ya. Jadi dari tema filsafat Yunani berbicara mengenai keutamaan, kemudian di dalam filsafat Islam berbicara tentang kesempurnaan gitu kan. Keutamaan dan kesempurnaan. Ya di dalam tradisi filsafat Islam tentu saja manusia sempurna itu jika dikaitkan dengan Rasulullah, maka dia ini sosok yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai religi, bahkan dia juga sebagai seorang nabi. Dia bisa mengakses tentang pengetahuan gaib, bahkan bisa memahami Tuhannya dan pernah bertemu dengan Tuhannya dan sering berbicara dengan Tuhannya. Itulah manusia yang sempurna gitu kan. Jadi ada konfirmasi juga dari Tuhan tuh bahwa orang ini makhluk yang sempurna gitu. Itulah yang disebut dengan manusia sempurna. Lalu apakah kita bisa menjadi seperti itu? Ya, sepertinya kita untuk mengasah akal mungkin bisa saja, untuk berkomitmen menjadi orang baik dan berbelas kasih mungkin saja. Tapi sepertinya untuk mendapatkan wahyu sepertinya kita tidak mungkin ya. Maka kita mengikuti jalan orang-orang suci itu mungkin ya, itu bagian dari cara penyempurnaan diri. Kita tidak sempurna tapi berusaha untuk menyempurnakan diri gitu. Lalu apakah kita akan sempurna? Ya tentu saja hal tersebut bukan kita yang harus menjawab mungkin ya. Tapi ya kesempurnaan itu adalah, kalau kita meminjam dari Aristoteles
teraktualisasikan potensi menjadi sesuatu yang lebih baik, mungkin itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Itulah kesempurnaan kita. Lalu kata Nietzsche, manusia yang Ubermensch itu yang sempurna, yang bisa mengaktualisasikan kehendaknya. Jadi pikiran bisa mengaktifkan kehendak, lalu kehendak ini bisa membuat subjek atau seseorang ini berani untuk mencari atau bisa hidup di dunia ini dengan keberanian. Ternyata kita berbicara mengenai keberanian, kata Nietzsche kan. Dan hal ini terbukti juga, ternyata Nietzsche berusaha untuk menghidupkan kehendak untuk berani menghadapi ketidakpastian. Itu terbukti juga karena setelah itu ada zaman peperangan gitu kan, dimana kita harus berani menghadapi tragedi gitu kan. Nah di sana ya, jadi manusia sempurna itu bagi Nietzsche yaitu yang berani, yang merpati menghadapi hidup gitu kan. Mau susah mau senang dihadapi. Ya, tentu saja ini sesuatu yang etis sebenarnya ya. Lalu manusia sempurna ini apakah menjadi bagian dari pembahasan yang bersifat filosofis? Yang sempurna itu apanya? Akalnya, fisiknya, atau spiritualitasnya? Ya kalau kita menggunakan perspektif dari filosof muslim yaitu Mullah Sadra, ya kesempurnaan itu adalah berusaha untuk memiliki pengetahuan yang bersifat rasional, gnosis atau batin, kemudian memahami juga tentang ayat-ayat suci, dan juga tentu saja adalah pengalaman spiritual. Bukan hanya pengetahuannya saja, tapi pengalaman spiritual juga. Itu akan membuat kita menapaki jalan kesempurnaan. Menapaki jalan kesempurnaan belum tentu kita sempurna, tapi kita berada di dalam jalan itu menuju kesempurnaan. Setiap kita menuju kesempurnaan sesuai dengan kapasitasnya dan potensinya juga. Sehingga memang masa belajar saat-saat itu, saat-saat kita di usia tertentu itu harus dioptimalkan gitu kan, karena setelah di suatu waktu kita kemampuan belajar akan berkurang gitu kan, maka kita harus setiap waktu harus memperbaiki kemampuan kita untuk belajar. Jadi memang kalau kita mau membatasi bahwa kita ini hanya sebagai manusia pembelajar, maka manusia sempurna itu adalah mereka yang mau menjalani suatu komitmen terhadap pengetahuan. Dan tentu saja pengetahuan ini harus menghidupkan kehendak yang bisa membuat seseorang bertindak atas dasar suatu keberanian, kebaikan mungkin ya, dan juga tanggung jawab sini. Jadi pengetahuan itu bukan hanya persoalan kita mengetahui,